Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangsuti dengan NPM 221705108 dan saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori automata. Nah, apa sih itu teori komputasi? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pemahaman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh komputer. Jadi ini itu mencakup beberapa konsep yang dan alat matematika untuk mengkaji kalkulasi, komputasi, dan bahasa formal. Salah satu bagian terpenting dari teori komputasi adalah teori bahasa formal dan automata. Jadi nanti dalam PPT ini akan membahas lebih ke bahasa formal dan automata. Oke, next di sini ada teori automata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, di sini sudah disajikan gambar stage automata. Automata terdiri dari sejumlah state atau keadaan kedudukan dan transisi antara stage tersebut. Jadi di sini terdapat 6 stage, yaitu ada stage Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, jadi lingkaran dua ini, yang Q3 dan Q4, ini namanya final stage. Nah, setelah itu, kalau untuk Q0, itu namanya initial stage. Jadi, initial state ini adalah yang paling awal. Nah, Q0 ini adalah stage yang paling awal. Tandanya itu adalah panah. Panah yang ke dalam, seperti ini. Lalu final stage ada dua, yaitu Q3 dan Q4. Dan A, D, U. Nah, ini adalah simbol output. Dan stage ini dibaca, gini cara bacanya. Q0 input A pada Q1. Q1 input D pada Q2. Q2 input A pada Q3. Nah, ini nanti Q2 input U pada Q4. Begitu juga yang D ini. Jadi untuk diterima, jadi di sini kan ada yang diterima dan ditolak. Lalu bagaimana cara membedakan diterima dan ditolaknya? Jadi jika diterima, maka dia harus mencapai final stage. Itu maka akan diterima. Namun jika seperti ini, nih Q2 input D ke Q5, maka itu ditolak karena dia tidak mencapai final stage. Nah, jadi gini, ini yang Q0 input A pada Q1, nah input D pada Q2, input A pada Q3. Jadi ini ADA ini itu diterima. Tapi jika Q2 input U pada Q4, jadi ini kan ADU ini juga diterima. Kenapa diterima? Karena dia mencapai final stage. Tapi jika Q2 input D pada Q5, udah nggak ada final stage-nya, maka dia ditolak. Nah, lanjut di sini. Di sini ada automata teori, jadi di sini akan membahas itu conditional logic dan finite state machine dan push down automaton dan Turing machine. Nah, di sini ada bahasa formal atau grama, maaf kalau nggak salah. Jadi sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin automata. Nah, jadi 01, 00, 01, 00 ini dari sini. Nah, dari sini. Bisa terdapat 01 ya kan nanti Q0 input A pada Q1 itu bernilai 0. Nah, untuk yang alfabet tadi yang banyak A, A, B, B, D, D, D itu dari sini. Dari simbol outputnya. Oke, next. Di sini ada bahasa formal lagi. Untai string adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal, kita memiliki alfabet 01, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 01, 01, 0110, 01. Di sini saya akan membuat contoh. Nah, langsung aja ke sini.
kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Jadi 0 ini adalah simbol. Lalu dibentuklah seperti ini, 01, 01. Maka 0 adalah simbol dari string 0101. Jadi string itu adalah sekumpulan simbol-simbol. Nah, nanti 1, terbentuklah 101. Makanya 1 ini adalah simbol dari string 101. Karena string itu kan terbentuk dari beberapa simbol. Maka simbol ini membentuk menjadi string jika dikumpulkan menjadi 1. Lanjut. Oke, di sini ada ini regular, context free, context sensitive, dan recursive enumerable. Jadi ini itu a type untuk, nah gini tabelnya. Jadi type 0 itu kan recursive, berarti dia dimulai dari type 3. Nah, type 3 itu regular, type 2 context free, dan type 1 context sensitive, type 0 recursive enumerable. Nah, di sini dijelaskan. Di sini yang pertama mau ada keterangan untuk syarat membaca tabel ini. Jadi untuk A yang kecil adalah simbol terminal dan huruf A yang besar adalah simbol variabel atau non-terminal. Lalu apa sih yang membedakan terminal dan non-terminal? Jadi, untuk simbol terminal itu tidak dapat diturunkan. Namun, simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang dapat diturunkan gitu. Lalu di sini ada alfabet B, Y, untai dari simbol terminal atau variabel. A dan B boleh kosong, Y tidak boleh kosong. Kosong di sini tuh ditandai dengan empty. Nah, seperti ini. Kita baca yang pertama di tab 0, di recursive enumerable. A, ini, lupa bacanya. Menghasilkan B. Jadi, S menghasilkan X, O, Y. Nah, kalau untuk yang besar ini, nah seperti ini, itu kan simbol variabel atau non-terminal, jadi dapat diturunkan lagi X, O, Y. Dan selama tidak kosong, maka dia dapat diturunkan terus. Asalkan untuk yang ini itu tidak boleh kosong. Jadi ini tuh adalah syarat membaca atau untuk kita memahami tabel ini. Terus ada type 1 context sensitive, yaitu untuk di automata tuh linear bounded automata. Ini kan ada apa? A, B menghasilkan IB. S menghasilkan 0, S0 atau 1 atau empty. Maka dia akan kosong. Nah, selanjutnya A menghasilkan S, A, S, B sama dengan A atau kosong. Terus ini yang regular A menghasilkan A kecil atau A besar, AA, AA. S, 0, S menghasilkan S1 atau M2. Demikian penjelasan dari teori automata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.